mereka memanfaatkan, mempergunakan anak-anak yang masih kecil dari Aus maupun Khazraj. Untuk apa? Untuk menyanyikan lagu-lagu peperangan mereka. Yang Aus mengingatkan kemenangan kaum Aus terhadap Khazraj. Yang Khazraj juga apa? Mengingatkan kemenangan Khazraj dan korban-korban yang berjatuhan dari kaum Aus. Dibayar oleh orang-orang Yahudi, ya, satu dari Aus, satu dari Khazraj, untuk masuk ke tengah-tengah kerumunan kaum Ansor sambil menyanyikan lagu-lagu kemenangan mereka. Tanpa mereka ketahui bahwa ini dua anak dibiayai oleh orang-orang Yahudi. Dimulai satu anak menyanyikan kemenangan Aus, kebanggaannya, kematian dari kaum Khazraj. Tahu-tahu suasana yang mulai memanas di hati kaum Khazraj, datang anak kecil menanggapi lagi. Sampai situasi memanas, akhirnya mereka bangkit. Kalau begitu, kalian selama ini hanya berpura-pura menghapuskan kebencian di antara kalian, tapi kalian ternyata masih mengingat kebencian yang lampau. Aus menuduh kan? Khazraj juga menuduh hal yang sama. Akhirnya situasi tersebut memanas, akhirnya mereka bersepakat untuk kembali memulai peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas dan juga Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di studio. Juga di sini ada Atep Setiabudi dan juga Anis Mualim. Kita akan menggunakan tema pelajaran perselisihan dan pertikaian kaum Ansor yang dilupakan kaum Muslimin, kaum Islam, ya. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Husain Alatas. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, dengan membaca Al-Fatihah tadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa pesan-pesan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Husain. Pelajaran perselisihan atau pertikaian kaum Ansor yang dilupakan oleh umat Islam. Sebagai pengantar, Ustadz Isa Al-Kaf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazam Krisna, Ustadz Husain, Mas Atep, dan juga Kang Anis Mualim di meja operator, juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di rumah, di kendaraan atau dimanapun Anda berada yang mendengarkan ini. Sedikit cerita bahwa salah satu jasa besarnya baginda Nabi Muhammad SAW bagi penduduk Madinah adalah mendamaikan di antara perselisihan yang terjadi di dalam internal penduduk Madinah sebelum sampainya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi hadir dan mendamaikan kedua belah pihak yang senantiasa berperang selama bertahun-tahun. Hal ini bukanlah hal yang mudah, karena mendamaikan adalah tugas yang berat. Nah, kemudian beberapa tahun berikutnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW memimpin, terjadi perselisihan di antara umat Islam pada saat itu, dan akhirnya sempat timbul, nanti akan kita dengarkan cerita dari Ustadz Husain Hamid Alatas, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan,
yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran mulai dari ayat 101 ya Ustaz ya. Mulai dari ayat Oke, 98. 98 sampai nanti ayat 108 Ustaz. Masya Allah. Ayat 108 ikhwan akhwat, bagi ikhwan akhwat yang ingin menyimak silahkan buka Ali Imran. surat Ali Imran ayat 98 sampai dengan 108. Kita mengambil hikmah dari kisah perselisihan antara kaum Ansor yang kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya persatuan yang Allah berikan kepada mereka melalui wasilah baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa persatuan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa jadi hikmah nanti buat kita ya kawan-kawan, agar kita senantiasa sebagai umat muslim di Indonesia ini senantiasa menjaga nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Tanpa berpanjang kata, mari sama-sama ya kawan-kawan kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husin bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan laka wa syukra ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhal ikhwatu wal akhawat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna Atef Setiabudi, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Begitu pula saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang bersama-sama sedang menjalani ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk dapat menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya, baik yang menyangkut diri kita langsung, keluarga kita yang Allah amanatkan kepada kita, dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kelalaian kita di masa yang lampau, membantu kita untuk seterusnya dapat betul-betul menempatkan amanat Allah pada tempatnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala perbaiki keluarga kita, anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk dapat mensyukuri nikmatnya dengan sebaik-baiknya dan tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Bagi siapa saja yang membaca sejarah sebelum Islam dari Jazirah Arabia dan penduduk yang tenggelam dalam kejahiliahan, begitu juga bangsa-bangsa yang lain, bukan hanya bangsa Arab. Mungkin sebagai orang beranggapan hanya bangsa Arab yang tenggelam dalam jahiliyah. Sebetulnya bangsa-bangsa yang lain seperti bangsa Romawi, Persia, India, kita temukan ternyata mereka juga tenggelam dalam kejahiliahan. Mereka semuanya terjerumus dalam penyembahan terhadap berhala maupun dewa-dewa. Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan melupakan Tuhan yang menciptakan mereka. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya di kota Mekah, di tengah-tengah keluarganya, kaumnya, di mana dia tumbuh di tengah-tengah mereka. Ternyata
yang menyambut dakwah beliau hanya beberapa gelintir orang. Baik itu sebagian sahabat yang dikenal, sahabat kanak-kanaknya seperti Abu Bakar, Uthman yang kemudian hari menjadi mantunya, begitu pula Sayyidina Umar, ya. Merupakan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepupu dan menantunya Ali bin Abi Thalib, ya, bersama sang ayah, begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dari kalangan mawali, dari kalangan hamba sahaya seperti Bilal, ya. Kemudian Ammar bin Yasir. Hanya beberapa gelintir orang yang beriman selama Nabi kita berdakwah sepanjang 13 tahun. Tapi beliau tidak jemu untuk menyampaikan dakwahnya kepada para jamaah haji yang datang. Hingga Nabi kita berjumpa dengan utusan jamaah haji yang datang dari kota suci Madinah. Yaitu dari kalangan suku Aus dan Khazraj, dua suku terbesar yang berdiam di kota suci Madinah. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Ternyata dua suku ini yang beratus-ratus tahun mereka bertikai saling menumpahkan darah di antara mereka. Ayah-ayah mereka yang menjadi korban, putra-putra mereka, saudara-saudara mereka yang menimbulkan dendam kusumat yang amat mendalam. Tapi ternyata perwakilan dari kedua suku ini, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, ya, ternyata menyambut dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka terjadilah baiat, ya, yang mereka lakukan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Pada tahun berikutnya datang rombongan yang lebih banyak. Lalu Nabi kita didampingi oleh sang paman Abbas ibnu Abdul Muthalib yang telah beriman tapi menyembunyikan keimanannya pada saat tersebut. Abbas bertanya pada mereka, apabila Rasulullah SAW berhijrah kepada kalian, apa yang kalian akan lakukan? Lalu mereka menjawab, kami akan membelanya, melindungi sebagaimana kami melindungi anak-anak dan keluarga kami. Lalu mereka bertanya, apa yang kami akan dapatkan seandainya kami melakukan hal tersebut? Rasulullah SAW mengatakan al-jannah. Al-jannah bukan pembahagian jabatan, kedudukan, atau kekayaan, tapi Rasulullah mengatakan al-jannah. Mereka mengatakan, Rabihal baik, kalau gitu merupakan satu perdagangan yang menguntungkan. Mereka semua membaiat Rasulullah SAW dan berjanji untuk melindungi Rasul sebagaimana mereka melindungi anak dan keluarga mereka. Hingga akhirnya pada waktu yang ditetapkan Nabi berangkat meninggalkan kota suci Mekah, tanah tumpah darah dan kelahirannya yang dicintai, tapi kaumnya ternyata tidak menyambut dirinya. Beliau berjuang selama 13 tahun dengan penuh kesabaran dan beliau meninggalkan kota Mekah dan kaumnya bukan karena apa? Karena pilihannya, tapi perintah dari Allah. Nabi Allah Yunus meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah, sedangkan Nabi justru diperintahkan Allah untuk berhijrah karena Mekah tidak lagi apa? Tidak lagi menjadi tempat yang tepat untuk menjadi sentral dan markas dakwah. Maka berhijrahlah Nabi menuju kota suci Madinah. Disambut oleh penduduk Madinah. Kaum Aus dan Khazraj menghentikan peperangan mereka pada saat tersebut. Nabi berdiam di tengah-tengah penduduk Madinah, kemudian mengumpulkan para pemimpin, para pemuka kaum Aus dan Khazraj. Lalu Nabi mengumumkan di tengah-tengah mereka untuk menghapuskan dendam kusumat permusuhan yang telah menyala, membara dalam jiwa mereka. Dan bersatu dalam Islam. Bersatu dalam Islam. Kemudian mereka tidak lagi mengatakan ana Ausi, ana Khazraji, saya seorang dari suku Aus, saya dari suku Khazraj. Tapi mereka disatukan dengan nama yang amat indah, Ansarul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
agar mereka tidak lagi dipicu oleh kebencian permusuhan antara Aus dan Khazraj, tapi mereka disatukan dengan nama yang indah yang menyatukan mereka sebagai ansor Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dan ansar. Ini yang pertama Nabi lakukan. Karena tidak mungkin kita dapat membangun tanpa persatuan. Tanpa mungkin kita akan dihormati tanpa persatuan. Tidak mungkin kita akan bangkit dan memiliki wibawa tanpa persatuan. Bila kita berselisih di antara kita, dengan mudah kita akan dipatahkan, kita akan kehilangan wibawa kita, demikian pula kehormatan kita. Hingga Allah berfirman dalam suratul Anfal, وَلَا تَنَزَّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Jangan kalian saling tarik-menarik. Yang satu menarik kepada golongannya, yang ini menarik kepada golongannya. Kenapa kalian tidak sama-sama mengalah dengan penuh ketulusan bersatu dalam Islam? Jangan justru kalian melakukan kebalikannya. Kalau setiap kelompok mengajak orang lain untuk tunduk pada kelompoknya, masuk ke dalam kelompoknya, yang ada adalah pertikaian, ya, kebencian dan permusuhan. Allah gunakan kata tanazu yang artinya saling tarik-menarik. Fatafshalu, kalau kalian lakukan hal ini, kalian akan gagal dalam seluruh perjuangan kalian. Wa tadhhaba rihukum, dan kalian akan kehilangan wibawa kalian. Rih di sini menggambarkan wibawa. Seolah-olah berita yang beredar yang dibawa oleh angin, yang menggambarkan pertentangan, perselisihan mereka membuat orang tidak lagi hormat, bahkan mulai berpikir mengintai bagaimana menguasai sumber-sumber kekayaan alam yang ada pada mereka. Tapi di saat kita bersatu, akan menimbulkan ketakutan, rasa hormat, dan wibawa. Subhanallah, Nabi berhasil dalam membangun markas dakwah yang kokoh kuat. Yang terdiri dari kaum muhajirin yang datang dari Mekah, ya, bersatu bersama kaum Ansar yang menyambut mereka, menempatkan mereka di rumah-rumah mereka. Bahkan mengutamakan saudara mereka dari kaum muhajirin lebih daripada anak dan istri mereka. Inilah Islam. Inilah cinta. Karena apa? Pertalian iman, bukan karena ras maupun suku. Kalau orang bersaudara karena suku dan ras, yang ada persaingan, kebanggaan, dan kesombongan. Keadaan ini berlangsung, ya, cukup lama. Orang-orang Yahudi yang berdiam di Madinah, tadinya mereka memiliki pengaruh yang amat kuat. Mereka yang mengadu domba di antara kaum Ansar, di antara Aus dan Khazraj. Dari siasat pecah belah yang mereka lakukan, seperti yang dilakukan VOC di Indonesia. Dan VOC juga merupakan perusahaan dagang Yahudi, walaupun berdiam di Belanda. Mereka berhasil melakukan siasat pecah belah, mengadu domba di antara Aus dan Khazraj. Setiap ada perundingan, mereka menggagalkan perundingan tersebut. Mereka berhasil menyebarkan isu-isu, ya, makar yang membuat kedua suku ini tidak dapat sama sekali hidup rukun, bersatu, dan damai. Dari pertikaian ini, orang-orang Yahudi yang berdiam di Madinah diuntungkan, Mas Krisna. Mereka, ya, bekerja sebagai bankir, bankir yang memberikan pinjaman. Nah, dengan adanya peperangan, dengan sendiri mereka membutuhkan senjata. Kebetulan orang Yahudi di samping sebagai bankir, mereka juga memproduksi senjata. Baik Yahudi Bani Quraidah maupun Yahudi Bani Nadir dan Yahudi yang lain, mereka punya pekerjaan profesi memproduksi senjata dan juga memberikan pinjaman uang. Dengan adanya pertikaian, kebutuhan semakin apa? Dan biaya perang sebagaimana kita merupakan biaya yang tertinggi. Akhirnya mereka meminjam uang untuk berperang, ya, memperkuat suku mereka. Di samping meminjam uang untuk berperang, mereka juga menggadaikan harta mereka, ternak mereka, rumah mereka, sampai orang-orang merdeka ada yang menggadaikan diri mereka, ya, kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ingin melampiaskan dendamnya, kebenciannya pada lawan yang membunuh keluarga mereka dan saudara mereka. Tapi semenjak Rasulullah mempersatukan kaum Ansar, menghapuskan kebencian di antara mereka, maka pengaruh orang-orang Yahudi menurun. Ekonomi mereka mengalami apa? Kerusuhan. Satu hari, beberapa orang Yahudi melintas di hadapan masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menyaksikan kaum Ansor yang dulu bertikai, berperang, saling menumpahkan darah, dan memenuhi kantong-kantong mereka, sekarang mereka sedang tertawa dengan mesra dan hangat. Saling berangkulan, wajah yang tadinya penuh kebencian, permusuhan ternyata berubah. Penuh dengan kecintaan kedamaian. Padahal di antara mereka ada yang saudaranya terbunuh. Ya. Di depan mereka mungkin orang yang membunuh saudara mereka dan keluarga mereka. Tapi semua itu hilang disebabkan persaudaraan dalam iman dan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak mungkin terjadi pada masa sebelumnya. Orang Yahudi begitu menyaksikan kondisi kaum Ansor, mereka mengatakan kalau terus-menerus keadaan seperti ini berlangsung, maka tidak ada tempat bagi kita di Madinah. Akhirnya mereka pulang, bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi, mereka adakan pertemuan besar, membicarakan bagaimana masa depan Yahudi di tengah-tengah persatuan kaum Ansor. Banyak usulan-usulan yang diasulkan oleh sebagian mereka. Ternyata usulan yang disepakati dan diterima adalah menciptakan kembali kebencian, permusuhan di hati mereka dengan mengingatkan dendam kusumat yang berlangsung di antara mereka. Kalau yang mengingatkan mereka orang Yahudi, pasti mereka akan curiga bahwa ini merupakan makar. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanfaatkan, mempergunakan anak-anak yang masih kecil dari Aus maupun Khazraj. Untuk apa? Untuk menyanyikan lagu-lagu peperangan mereka. Lagu-lagu apa? Yang Aus mengingatkan kemenangan kaum Aus terhadap Khazraj. Yang Khazraj juga apa? Mengingatkan kemenangan Khazraj dan korban-korban yang berjatuhan dari kaum Aus. Anak kecil gitu ya. Anak kecil. Dibayar oleh orang-orang Yahudi, ya. Satu dari Aus, satu dari Khazraj untuk masuk ke tengah-tengah kerumunan kaum Ansor sambil menyanyikan lagu-lagu kemenangan mereka. Tanpa mereka ketahui bahwa ini dua anak dibiayai oleh orang-orang Yahudi. Dimulai satu anak menyanyikan kemenangan Aus, kebanggaannya, kematian dari kaum Khazraj. Tahu-tahu suasana yang mulai memanas di hati kaum Khazraj, datang anak kecil menanggapi lagi. Mereka memberikan dukungan kan? Secara nggak langsung sakit hati. Mereka dukung anak tersebut. Sampai situasi memanas, akhirnya mereka bangkit. Kalau begitu, kalian selama ini hanya berpura-pura menghapuskan kebencian di antara kalian, tapi kalian ternyata masih mengingat kebencian yang lampau. Ucapan kalian mengaku beriman dan lain sebagainya semua bohong. Aus menuduh kan? Khazraj juga menuduh hal yang sama. Akhirnya situasi tersebut memanas, akhirnya mereka bersepakat untuk kembali memulai peperangan di tempat yang biasa mereka adakan peperangan. Namanya ada Al-Harrah. Itu menjadi tempat peperangan. Akhirnya kaum Aus pulang mempersiapkan kaumnya untuk berperang. Demikian pula Khazraj juga pulang ke tengah-tengah kaumnya untuk mempersiapkan peperangan. Akhirnya Bilal bersama kaum Muhajirin datang tergopoh-gopoh untuk menyampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah mendengarkan hal ini, langsung Rasulullah SAW bergegas-gegas mendatangi mereka yang sudah hampir berperang. Kalau sampai ini terjadi, berarti semua yang dibangun Rasulullah runtuh dan hancur. Kalau dulu sebelum Islam mereka didamaikan, mereka bisa terima. Kalau sekarang mereka sudah masuk ke dalam Islam. Subhanallah, ketika Rasulullah bergegas-gegas kepada mereka, turun beberapa ayat dari surah Al-Imran. Dimulai dari ayat 98. Ayat 98 dan ayat-ayat seterusnya. Ternyata ya, ini semua merupakan makar tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ingin kembali meraih kemuliaan, kedudukan, dan hegemoni mereka di tengah-tengah pertikaian kaum Ansor. Kita semua tahu bahwa Aus bersekutu dengan Bani Quraidah dari mulai sebelum Islam. Sedangkan Khazraj bersekutu dengan Bani Nadir. Nah,
Dua kelompok Yahudi ini diuntungkan dengan pertikaian pertumpahan darah yang berlangsung di antara kaum Ansor. Mereka menjual produk-produk senjata mereka, memberikan pinjaman, kekayaan mereka semakin melimpah. Ya. Dengan sendiri hegemoni orang yang memiliki uang dan pengaruh besar, seperti sekarang hegemoni Amerika, ya, yang memberikan senjata pada sekutunya. Kemudian Inggris juga melakukan hal yang sama, Perancis, begitu juga Rusia pada masa-masa perang dingin kan. Yang berperang kita. Yang berperang bangsa Arabnya. Yang hancur adalah apa? Infrastruktur mereka. Yang menjadi korban anak-anak keluarga mereka. Yang berhutang juga mereka. Yang diuntungkan siapa? Senjata-senjata yang mereka simpan di gudang yang sudah tidak berguna pada peperangan dunia kedua dikeluarkan, dijual kepada bangsa Arab untuk membunuh sesama saudara mereka. Jadi berhasillah makar yang disiapkan orang Yahudi, tapi dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan Rasulnya dan turunkan ayat-ayat yang membuka makar ini, bahwa di balik semua ini adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah begitu datang di tengah-tengah mereka, bergegas-gegas ya, mengatakan, ya ma'syaral ansar, ayadribu ba'dukum riqaba ba'dikum. Atau ayadribu ba'dukum riqaba ba'din wa ana baina dhahranaikum. Apa kalian akan saling memenggal kepala sesama kalian? Saya masih di tengah-tengah kalian. Telah mempersatukan kalian, mempersaudarakan kalian, menghapuskan dendam kebencian ya, di antara kalian. Dipersatukan dalam iman. Pada saat itu mau tidak mau Aus menyalahkan kaum Khazraj, Khazraj juga menyalahkan kaum Ansar, kaum Aus. Subhanallah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan pada saat genting tersebut mengingatkan mereka bahwa semua ini merupakan makar yang dirancang, didesain oleh orang-orang Yahudi. Jadi jangan sampai kalian terbawa oleh emosi kalian, kemarahan kalian, ya, mengingat dendam kusumat masa lampau yang merupakan dendam jahiliyah. Akhirnya kalian terjerumus dalam adab api neraka. Nah, kita baca beberapa ayat dari surah Al-Imran dimulai dari ayat 98. Kita ikuti coba. Pertama Allah menerangkan sikap orang-orang Yahudi dan cara beragama mereka yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengambil apa yang mereka suka dari agama, lalu mereka selewengkan apa-apa yang mereka tidak suka dan tempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, serta menghapuskan rambu-rambu agama Allah. Mereka gantikan dengan rambu-rambu yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Mereka menginginkan jalan Allah mengalami kebengkokan agar apa? Agar orang tidak mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Mereka mencampur adukkan di antara yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama sebelum berbicara kepada kaum muslimin berbicara kepada orang Yahudi. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wahai para ahli kitab, mengapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyaksikan apa yang kalian perbuat. Apa kalian tidak takut terhadap Allah? Terhadap hari akhir nanti. Sayangnya orang-orang Yahudi yang diberikan kemuliaan Allah. Mereka beranggapan bahwa mereka ini anak-anak kesayangan Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ini anak-anak kesayangan Allah dan kekasih-kekasihnya. Allah bilang apa? Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau gitu kenapa Allah siksa kalian dengan dosa kalian? Ada yang dijadikan monyet, ada yang dijadikan babi, ya. Ada yang terkena adab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermacam-macam. Kalau betul-betul kalian anak kesayangan Allah, kenapa kalian justru apa? Disiksa, dihukum oleh Allah. Bahkan pada masa-masa Alexander Al-Makedonia kalian dibantai. Pada masa Titus tahun 70 Masehi kalian dibantai. Pada masa Nebukadnezar kalian juga apa? Dihancurkan. Pada masa Goliath juga kalian dianiaya. Negeri kalian dikuasai oleh apa? Oleh musuh-musuh kalian. Jadi ini semua klaim-klaim kosong yang tidak bermakna sama sekali.
Mereka juga mengatakan waqalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka bilang kami tidak akan terkena api neraka kecuali paling hanya beberapa hari saja. Ini yang membuat mereka berani terhadap Allah dan mengubah-ubah agama Allah. Jadi wahai para ahli kitab, mengapa kalian ingkar pada ayat-ayat Allah? Padahal Allah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Apa kalian tidak takut? Lalu Allah kembali melanjutkan, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Wahai para ahli kitab, mengapa kalian memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja. Orang-orang yang beriman dan kalian menginginkan jalan Allah mengalami kebengkokan. Artinya menyesatkan orang dari jalan Allah. Jadi mengapa kalian memalingkan orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan kalian menginginkan agama Allah mengalami kebengkokan? Agar manusia tersesat dari jalan Allah dengan tipu daya kalian. Wa antum syuhada. Padahal kalian orang yang diangkat oleh Allah sebagai para saksi. Kalian yang mengetahui kebenaran Rasulnya, kalian yang mengumumkan berita bahwa Nabi akhir zaman telah dekat waktunya untuk diutus, tapi ternyata begitu diutus, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian tolak, bahkan kalian menentang dan memeranginya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang kitab Allah kepada mereka, membenarkan apa yang ada pada mereka dan sebelumnya, ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, dan mereka dulu, ya, dengan penuh harapan bahwa dengan Nabi yang diutus, dengan kitab yang Allah turunkan, ya, Nabi akan berpihak kepada mereka untuk menghadapi orang-orang kafir. Tapi ternyata begitu datang kepada mereka yang mereka kenali, apa yang terjadi? Begitu juga dalam ayat yang lain, walamma ja'ahum rasulun musaddiqul lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Begitu datang kepada mereka seorang rasul yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Artinya menegaskan kebenaran yang ada pada mereka. Ternyata sekelompok dari mereka mencampakkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka campakkan di belakang seolah-olah mereka tidak pernah mengetahui kebenaran yang terdapat dalam kitab tersebut. Padahal yang terdapat dalam kitab tersebut sama dengan apa yang ada pada kitab mereka. Nah, di sini kita melihat para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kelicikan, keculasan. Demikian pula tidak adanya ketulusan di hati kebanyakan orang-orang Yahudi, ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap juga agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka melalui rasul-rasul yang Allah utus di tengah mereka. Bahkan sampai Allah gambarkan fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, sebahagian dari rasul yang diutus mereka dustakan, sebahagian mereka binasakan. Nah, bagaimana orang-orang semacam ini bisa diharapkan untuk betul-betul menyampaikan dan menerangkan agama Allah dengan sebenar-benarnya? Jadi wahai para ahli kitab, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Bagaimana kalian wahai para ahli kitab memalingkan dari jalan Allah orang-orang yang beriman kepadanya? Kalian mengharapkan, menginginkan jalan Allah mengalami kebengkokan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman dari jalan Allah. Padahal kalian merupakan saksi-saksi yang diangkat oleh Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sekali-kali Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Semua yang kalian lakukan, yang kalian perbuat tercatat dalam kitab Allah. Kalau ini akan menjadi betul-betul hal yang berat bagi hari yang di kemudian nanti. Nah, setelah itu Allah beralih kepada orang yang beriman untuk mengingatkan mereka akan makar
ya, yang dilakukan orang-orang Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqam minalladzina utul kitab, kalau kalian mengikuti sekelompok dari ahli kitab, mengikuti hasutan mereka, mengikuti juga bisikan mereka, mengikuti juga berbagai macam tipu daya mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman dalam keadaan kafir. Ini ayat yang menghentak kaum Ansar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqam minalladzina utul kitab, kalau kalian mentaati sekelompok dari para ahli kitab yang menghasut, melakukan makar, menyebarkan kebencian, permusuhan, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengeluarkan kalian, mengembalikan kalian setelah beriman kembali dalam keadaan kafir. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelembutan mengingatkan mereka, wa kaifa takfurun, bagaimana kalian patut kembali ke dalam kekafiran. Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kalian, di tengah-tengah kalian ayat-ayat Allah masih segar dibacakan. Wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kalian terdapat Rasulnya. Lalu jalan keluar yang Allah berikan buat mereka, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang kepada Allah, kepada talinya, kepada petunjuknya, maka berarti dia telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi bukan masing-masing berpegang kepada kelompoknya, yang Aus kepada Ausnya, Khazraj kepada Khazrajnya. Ya, begitu juga kita kaum muslimin di negeri kita ini. Yang sunnah mengaku mereka lah yang terbenar, mengajak orang untuk semuanya berbondong-bondong bersatu dalam ahlus sunnah, padahal ahlus sunnah juga nggak jelas mana yang namanya ahlus sunnah. Yang kelompok Syiah juga melakukan hal yang sama. Masing-masing dibutakan oleh kefanatikannya, oleh asabiyahnya. Dan kata asabiyah itu diambil dari kata apa? Asaba. Seperti perban atau penutup. Ini asabiyah ini adalah hal yang menutup bola matanya. Jadi dia hanya mau mengakui, menerima apa yang sesuai dengan perasaannya. Walaupun di luar warnanya putih, tetap dia mengatakan itu hitam. Karena dia berbicara dengan tertutup, dia punya mata. Tapi yang menutup matanya bukan apa? Bukan penutup yang bersifat materi, hawa nafsu, kesombongan, dan kebanggaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan jalan keluar bagi kita menuju kemenangan, kebangkitan, persaudaraan hanya berpegang kepada Allah dan talinya. Jangan masing-masing berpegang pada kelompoknya. Buka hati kita, buka mata kita, pikiran kita, mari kita dengarkan ayat Allah. Kalau yang selama ini kita jalani, kita lakukan tidak benar, perbaiki. Yang belum sempurna, sempurnakan. Dari cara hidup kita, dari wawasan kita, pemikiran kita, hingga apa yang kita imani, kita yakini. Karena kalau kita punya keberanian untuk membuka diri, banyak hal-hal yang mesti kita perbaiki dalam diri kita. Begitu pula dalam kelompok kita, banyak yang mesti diluruskan. Yang tadinya bengkok, dibersihkan yang tadinya kotor. Semua dengan cara kembali kepada Allah dan siap untuk menerima nur Al-Quran, petunjuknya, cahayanya, begitu juga syifa yang Allah janjikan bagi kita semua. Begitu hati kita dibersihkan dari asabiyah jahiliyah, dari kefanatikan, dari keakuan dan keegoan, pada saat itu kita baru dapat bersatu. Mau kita diluruskan, diperbaiki, dan disucikan serta diterangi dengan cahaya Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, hukumnya kembalikan pada Allah. Tapi sekarang kitab Allah hanya dibaca sebagai bacaan dengan suara indah dan dihafal, tapi isinya tidak menjadi rujukan dan pegangan bagi kita. Tapi kita kembali kepada kalam fulan dan fulan. Kita kembali kepada qila wa ruya. Akhirnya kitab Allah
kita asingkan sebagaimana yang diadukan oleh Rasul di hari kemudian nanti. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, ternyata kaumku telah menjadikan Quran ini terasing dari kehidupan mereka. Apa gunanya dibaca, dihafal dengan suara yang indah, tapi tidak diamalkan isinya, padahal Al-Quran kitab petunjuk. Dan juga Furqan yang menjadi apa? Ukuran yang memisahkan di antara yang hak dan batil. Tapi ternyata kebanyakan kaum muslimin mengabaikan kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini panggilan khusus hangat mesra dari Allah untuk orang yang beriman. Siapa yang merasa dirinya beriman pasti akan menyambut seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, jaga, lindungi diri kalian dari apa-apa yang akan menjerumuskan kalian ke dalam kemurkaan Allah. Dari perbuatan-perbuatan, dari perilaku yang akan betul-betul menjerumuskan kalian ke dalam kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau waqa yaqi artinya menjaga, melindungi. Kata perintahnya qi, jamaknya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, lindungi diri kalian dari azab api neraka. Kalau ittaqullah di sini, ya, dengan sendirinya apa? Menjaga diri kita dari amal perbuatan-perbuatan yang akan mengundang azab dan kemurkaan Allah. Karena amal-amal tersebut yang mengundang kemurkaan Allah, amal-amal yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Yang menimbulkan kebencian, permusuhan, pertumpahan darah. Ini yang dilarang oleh Allah. Bukan karena apa? Merugikan Allah, tapi merugikan kita semua. Tapi dengan kita bertakwa pada Allah, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, menjauh dari apa-apa yang dilarang, kita akan diantarkan menuju kehidupan yang amat indah di dunia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadhihi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Belum lagi di hari akhir nanti. Wala ittaqullah haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan pada Allah. Semaksimal kemampuan yang dapat kalian lakukan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Ini yang kurang diperhatikan oleh kita yang membaca ayat ini. Terjemahannya jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ini sebuah kesalahan. Bukan itu yang ditekankan pada ayat ini. Karena mereka sudah Islam kan? Tapi maksudnya jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali bersatu dalam keadaan muslim. Karena jamak saja muslim. Iya, muslimun. Kecuali kalau Allah bilang wala tamutunna illa wa antum al Islam. Kalau Islam tuntunan dan ajaran yang artinya berserah diri kepada Allah. Sedangkan muslimun di sini maksudnya jangan kalian biarkan diri kalian kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Artinya bersatu, berserah diri kepada Allah. Jangan bercerai-berai. Jangan berselisih dan bertikai. Karena ayat ini diturunkan pada saat kejadian perselisihan, pertentangan di antara kaum Ansar. Karena begitu mereka beriman pada Allah, kemudian mereka berselisih, berperang di antara mereka, mereka kembali ke dalam kekafiran setelah mereka beriman. Karena kita tahu bahwasannya darah sesama mereka haram hukumnya. Seorang yang menumpahkan darah saudaranya, bisa kita bayangkan, menumpahkan darah sesama saudaranya yang beriman. Sampai Nabi mengatakan, ayadribu ba'dukum riqaba ba'din wa ana baina dhahranaikum. Atarji'una kuffaran wa ana baina dhahranaikum. Kalian akan kembali ke dalam kekafiran sedangkan saya masih di tengah-tengah kalian. Jadi jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Artinya hendaklah kalian hidup dalam persaudaraan dalam Islam dan iman. Bukan persaudaraan dalam suku.
bukan persaudaraan dalam mazhab, bukan persaudaraan dalam golongan. Karena semua ini berasal dari apa? Dari fanatisme manusia. Tapi kalau bersatu dalam Islam, berarti kita betul-betul mengabdi kepada Allah dengan tulus. Karena bisa saja kita bersama yang segolongan dengan kita tidak berjalan di jalan Allah. Sedangkan dengan kelompok lain, dia berjalan di jalan Allah. Tapi kita disebabkan kefanatikan menolak. Atau sebaliknya, mereka berada di jalan yang tidak benar, kita dalam kebenaran, mereka menolak bergabung dalam kebenaran. Bukan bergabung dengan kita, bergabung dengan kebenaran. Mustahil Syiah bisa bersatu bersama Ahlus Sunnah. Mustahil juga Ahlus Sunnah bisa bersatu dengan Syiah. Mustahil. Tapi kalau kita bersatu dalam Islam, bersatu dalam kalimat Allah, harus mau. Kalau kita nggak mau, berarti kita bukan orang Islam. Jadi jangan lagi membanggakan kelompok dan golongan. Ini bukan masanya lagi. Ini masa-masa jahiliyah waliyadzubillah. Yang seharusnya tidak lagi ada di tengah-tengah kita. Tapi kita mau dibodoh-bodohi ya, oleh orang-orang Yahudinya. Orang Yahudi nggak bisa disalahkan karena mereka penuh kedengkian, kebencian. Tapi kita ini yang disalahkan karena kita bodoh. Mau mengikuti hasutan, bisikan, dan makar yang mereka lakukan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ini sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Bersatu dalam Islam, berserah diri bersama-sama kepada Allah. Dan kita yakin hidup berjamaah, bersatu dalam Islam lebih indah dari hidup berkelompok-kelompok bergolong-golongan. Kehangatan berjamaah itu beda. Dan ini akan melahirkan wibawa dan rasa hormat orang lain terhadap kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lihat seruan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu berpegang kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Hendaklah kalian bersatu berpegang kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini merupakan peringatan dari Allah. Perintah dari Allah dan juga peringatan daripadanya. Tapi siapa yang mau mengingat hal ini, siapa yang mau ngambil pelajaran dari perintah Allah dan larangannya. Hendaklah kalian bersatu berpegang pada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kita semua tahu bahwa yang dimasukkan dengan tali Allah adalah kitabnya. Adalah kitabnya. Merupakan tali yang Allah ulur antara Allah dengan kita. Kalau kita berpegang kepada tali Allah, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita di tengah-tengah gelombang badai kehidupan ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika dulu kalian sebelum Islam, kalian bermusuh-musuhan, saling menumpahkan kedarahan, saling menumpahkan darah kalian. Hati kalian dikuasai oleh kebencian dan permusuhan. Pasti orang yang bermusuh-musuhan yang ada di hati mereka kebencian, dendam, dan perasaan tidak nyaman. Mereka juga akan kehilangan rasa aman mereka. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di mana dulu kalian bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum. Hati yang tadinya penuh kebencian, permusuhan, Allah Subhanahu wa taala lembutkan dan satukan hati kalian. Yang mustahil mampu dilakukan manusia. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian berubah dari kebencian, permusuhan, kalian hidup bersatu dan bersaudara. Betapa indahnya hidup ini. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar. Dan dulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kalian, agar kalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Ini betul-betul ketukan demi ketukan yang mengingatkan, menyadarkan kaum Ansar yang bertikai untuk mengingat nikmat Allah. Bagaimana saat mereka bersaudara dan rukun.
Dan semua ini merupakan makar dan tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nah, untuk menjaga, memelihara, membentengi persatuan, perlu ada apa? Ada sekelompok dari kita yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Meredam fitnah, menghentikan mereka-mereka yang berusaha untuk mengadu domba di antara kita dengan mengedepankan kelompok dan golongan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Adalah tampil di tengah-tengah kalian. Wal takum minkum ummatun. Hendaknya tampil di tengah-tengah kalian satu umat yad'una ilal khair. Yang mengajak kepada kebaikan, kerukunan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang mengajak kepada yang ma'ruf. Kepada nilai-nilai kebajikan universal. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mencegah dari perbuatan mungkar yang diingkari oleh fitrah manusia. Dan ini juga bersifat universal. Betul tak? Iya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar meraih keberuntungan, kesuksesan. Dulu ada Rasul yang melakukan hal ini bersama sahabat-sahabatnya, kaum muhajirin. Nah, sekarang setelah wafat Rasul, di tengah-tengah kita ini harus tampil bukan hanya 1-2 orang, tapi ummah yang bersepakat bersama-sama untuk mengingatkan manusia, mengajak pada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan Allah janjikan bagi mereka keberuntungan, kesuksesan kalau mereka lakukan hal ini. Lalu kembali Allah ingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti mereka yang bercerai-berai. Bukan hanya bercerai-berai, bahkan berselisih di antara mereka. Kalau perselisihan kan bukan hanya perbedaan, ya. Tafarraqa ya tafarraqu, yang tadinya satu firqah, ya, terpecah, bercerai-berai. Sedangkan ikhtilaf menggambarkan bagaimana perselisihan yang diakibatkan juga apa? Oleh hati mereka yang tidak lagi apa? Satu bersama-sama menuju Allah, berjalan di jalan Allah. Jadi jangan kalian termasuk dari mereka yang bercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan, penjelasan dan peringatan Allah yang amat jelas dan terang benderang. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang maha dahsyat yang tak terhingga. Jadi bercerai-berai ini bukan hal yang sepele. Bukan hanya merupakan dosa kecil. Tapi bercerai-berai sebetulnya merupakan apa? Merupakan perbuatan yang setara dengan syirik. Karena pokok agama kita ini 2. Kalimat tauhid dan tauhid kalimat. Kalimat tauhid dan tauhid kalimat. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama Allah dan jangan bercerai-berai dalam. Ini merupakan pokok utama dari agama kita. Kalau kita nggak bisa bersatu, masih berselisih, menunjukkan di hati kita tidak ada iman. Di hati kita mustahil ada iman kalau kita masih berselisihan, bermusuh-musuhan hanya gara-gara masalah sepele. Maka mereka yang gemar menyebarkan fitnah, pertentangan, perpecahan di antara umat, sebetulnya mereka orang-orang yang terancam laknat dan kemurkaan Allah dari manapun mereka berasal. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang amat mengerikan, menakutkan. Menggambarkan keadaan mereka yang gemar berselisih, bermusuh-musuhan di hari akhirat, dan menggambarkan kebalikannya orang yang beriman, yang bersatu dalam agama Allah dengan wajah mereka yang terang benderang. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nah, yauma di sini sebagai maf'ul dari fi'il yang tidak disebutkan. Wattaqu yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hati-hati kalian menghadapi satu hari ketika wajah manusia pada hari tersebut dalam keadaan putih dan terang benderang. Tapi sebahagian lain, wa taswaddu wujuh, wajah mereka hitam, gelap gulita. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Adapun yang wajah mereka gelap, yang wajah mereka hitam, karena hati mereka juga
yang penuh kebencian, permusuhan, perselisihan, bukan lagi beragama untuk Allah, tapi beragama dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Wajah mereka hitam dan gelap. Adapun orang-orang yang wajah mereka hitam dan gelap, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya akan berkata pada mereka, akafartum ba'da imanikum. Apa kalian patut kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Cicipi, rasakan azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Kafirnya di sini bukan karena menyembah berhala. Kafirnya karena bercerai-berai, berselisih dalam agama Allah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun mereka yang wajah mereka putih bercahaya, mereka ditempatkan dalam rahmat Allah, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Karena dulu di dunia mereka juga saling mengasihi, menyayangi, bersatu dalam agama Allah. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kalian dengan hak, yang mengikuti petunjuk bimbingan ayat Allah. Mereka akan hidup di dunia dengan damai. Di hari akhir wajah mereka akan bercahaya terang benderang. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Sekali-kali Allah tidak ingin melakukan kezaliman kepada al-alamin, tapi mereka yang menzalimi diri mereka. Azab yang terjadi, bencana yang terjadi, kelemahan, kerusakan bukan karena salah Allah. Salah kalian, umat Islam yang tidak menghiraukan peringatan Allah Subhanahu wa taala dan belajar dari pelajaran yang dialami orang-orang sebelum kita, terutama sekali kaum Ansar. Sebagai penutup, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semua yang terdapat di langit dan di bumi. Tidak ada pemilik selain dari Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Maka pada hari tersebut Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Setelah kita mendengarkan ayat ini, apakah kita masih mau bercerai-berai, masing-masing membawa atribut kelompok dan golongannya, yang tidak akan laku ketika datang ke hadapan Allah? Tapi katakan, ana muslim wa nahnu muslimun, fata'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita bersatu dalam kalimat yang sama. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sebahagian dari kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob-rob yang mengatur dalam hidup kita selain dari Allah. Fa'in tawallau, kalau mereka menolak, berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan, umumkan bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami tidak bertanggung jawab atas amal kalian. Kalian juga tidak bertanggung jawab atas amal kami. Tugas kami menyampaikan, sedangkan kembali kepada kalian menerima tidak menerimanya bukan tanggung jawab kami. Ini merupakan seruan Allah. Kita para ustadz tugasnya hanya menyampaikan amanat Allah sebagaimana adanya. Bukan membelokkan ke sana kemari mengikuti hawa nafsu kita. Nah, saya mengajak, begitu juga kita semua bersama Radio Rasul, bukan mengajak Anda untuk menjadi orang-orang yang berfanatik kepada radio Silaturahim. Tapi radio hanya merupakan sarana mengajak semuanya untuk kembali kepada Allah, bersatu dengan berpegang pada tali Allah demi keselamatan kebahagiaan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita semua untuk dapat betul-betul menerima seruan Allah, menyambutnya dan mengikuti petunjuknya. Bersatu dalam agama Allah untuk Islam yang satu, untuk Indonesia yang bersatu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ilallahi turja'ul umur. Jadi buat apa lagi berbangga-bangga terhadap kelompok ya? Karena itu akan hanya memecah. Dan tadi Om Krisna disebutkan, jadilah umat yang menyatukan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan bagi ikhwan akhwat yang mau menjadi bagian dari umat ini, bagi kita kontribusi sebesar, sekecil apapun, insya Allah mudah-mudahan kita terhitung di dalamnya. Dan buat ikhwan akhwat yang mau menjadi bagian dari itu, kami
persilahkan untuk mengirimkan bantuan di dalam gerakan dakwah Radio Silaturahim, karena kebetulan kita juga lagi ada kebutuhan Om Krisna untuk membangun satu buah tower di Sukabumi. Karena akhwat boleh mengirimkan di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7222 duanya 4 kali 333 atas nama Yayasan Rumah Wakaf Quran Silaturahim. Ada yayasan di depannya. Nomor rekeningnya berapa tadi Om Krisna? Nomor rekeningnya 72222 duanya 4 kali kemudian 333 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rumah Wakaf Quran Silaturahim. Terima kasih. Saya kembalikan ke Om Krisna. Terima kasih Ustaz Isa. Oke, jadi kalau dari uraian tadi kita mendengarnya betapa indahnya persatuan dan betapa cilakanya perpecahan. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Atep Setiabudi dan Anis Muhammad mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.